Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman bisa ketemu. Hari ini DPP PKB saya pimpin sebagai Ketua Umum beraudiensi dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Maksud audiensi ini melaporkan pertemuan seluruh kader utama PKB yang 3 hari di Jakarta kemarin. 5.000 kader utama yang merupakan pengurus dan anggota legislatif maupun eksekutif berkumpul di Jakarta dan menyampaikan beberapa hasil dari pertemuan itu. Salah satunya menyangkut rekomendasi-rekomendasi yang mohon dititipkan kepada Presiden untuk dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan. Rekomendasi yang pertama tentang subsidi BBM. Apakah memungkinkan kalau sepeda motor diturunkan sehingga mendapatkan subsidi sepeda motor, harga BBM-nya menjadi turun untuk khusus sepeda motor dan angkutan umum. Tapi tadi masih dihitung lagi karena ternyata pemilik sepeda motor itu jumlahnya 70 juta. Yang kedua soal pupuk. Pupuk ini menjadi kegelisahan PKB dan seluruh kader utama PKB di daerah karena sudah sampai pada level ketidakadaan pupuk di daerah. Tadi lagi dicari jalan keluar karena memang akibat perang itu produksi pupuk memang menurun di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Karena itu ya kami beri masukan untuk menjadi pertimbangan bagaimana kalau pupuk itu diprioritaskan hanya untuk orang dengan tanah setengah hektar. Subsidinya difokuskan kepada petani dengan pemilik tanah setengah hektar. Tapi tadi akan dikaji dan dilihat karena produksi global pupuk ini memang ada kendala perang, kendala krisis dan pasokan gas dari Rusia maupun Ukraina. Yang ketiga soal milenial, angkatan muda sebagai bonus demografi ini tinggal 7 tahun waktu yang emas bisa kita lakukan. Nanti 2030 sudah nggak ada lagi generasi muda itu. Jadi kelompok milenial tahun 2030 udah menua, sehingga 7 tahun ini harus digenjot. Kami meminta kepada Pak Presiden untuk memberikan 3 perhatian. Yang pertama pengusaha muda. Pengusaha muda ini jumlahnya nggak terlalu banyak, makanya harus diberi kemudahan akses kredit tanpa agunan dan tanpa bunga. Ini supaya apa? Supaya mereka terpacu energinya, tidak nanggung. Yang kedua, kaum muda ini harus diberi akses teknologi, skill, terutama menyediakan teknologi induk yang bisa dijadikan ekspresi energi kaum muda. Nah, yang ketiga, kaum muda ini memiliki kesempatan untuk 7 tahun ini diberi beasiswa sebanyak-banyaknya ke luar negeri maupun ke lembaga-lembaga strategis. Yang berikutnya menyangkut listrik, subsidi listrik diprioritaskan dan diarahkan kepada pengguna listrik miskin, yaitu 450 watt ini subsidi total semaksimal mungkin. Itu kira-kira poinnya. Dan kami mendapatkan banyak arahan masukan dari Pak Presiden. Terutama kami juga memohon Perpres baru merevisi Perpres 33 di mana DPRD hendaknya penggunaan anggaran kerja DPRD berdasarkan realitas anggaran masing-masing kabupaten kota dan daerah. Jadi diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan daerah. Yang mampu ya memberi kinerja yang sesuai dengan kemampuan anggaran, yang tidak mampu ya diperkecil. Jadi tidak diseragamkan. Hari ini diseragamkan
Sehingga yang mampu merasa tidak terfasilitasi dengan baik, yang memang miskin, daerah miskin ya memang nggak ada masalah. Nah karena itu tidak diseragamkan lagi, tetapi anggaran DPRD itu sesuai dengan Perpres 33 diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan fiskal daerah. Itu poin-poin yang kami ajukan dan mendapatkan respon yang sangat positif oleh Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman bisa ketemu. Hari ini DPP PKB saya pimpin sebagai Ketua Umum beraudiensi dengan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Maksud audiensi ini melaporkan pertemuan seluruh kader utama PKB yang 3 hari di Jakarta kemarin. 5.000 kader utama yang merupakan pengurus dan anggota legislatif maupun eksekutif berkumpul di Jakarta dan menyampaikan beberapa hasil dari pertemuan itu. Salah satunya menyangkut rekomendasi-rekomendasi yang mohon dititipkan kepada Presiden untuk dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan. Rekomendasi yang pertama tentang subsidi BBM. Apakah memungkinkan kalau sepeda motor diturunkan sehingga mendapatkan subsidi sepeda motor, harga BBM-nya menjadi turun untuk khusus sepeda motor dan angkutan umum. Tapi tadi masih dihitung lagi karena ternyata pemilik sepeda motor itu jumlahnya 70 juta. Yang kedua soal pupuk. Pupuk ini menjadi kegelisahan PKB dan seluruh kader utama PKB di daerah karena sudah sampai pada level ketidakadaan pupuk di daerah. Tadi lagi dicari jalan keluar karena memang akibat perang itu produksi pupuk memang menurun di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Karena itu ya kami beri masukan untuk menjadi pertimbangan bagaimana kalau pupuk itu diprioritaskan hanya untuk orang dengan tanah setengah hektar. Subsidinya difokuskan kepada petani dengan pemilik tanah setengah hektar. Tapi tadi akan dikaji dan dilihat karena produksi global pupuk pupuk ini memang ada kendala perang, kendala krisis dan pasokan gas dari Rusia maupun Ukraina. Yang ketiga soal milenial, angkatan muda sebagai bonus demografi ini tinggal 7 tahun waktu yang emas bisa kita lakukan. Nanti 2030 sudah nggak ada lagi generasi muda itu. Jadi kelompok milenial tahun 2030 udah menua, sehingga 7 tahun ini harus digenjot. Kami meminta kepada Pak Presiden untuk memberikan 3 perhatian. Yang pertama pengusaha muda. Pengusaha muda ini jumlahnya nggak terlalu banyak, makanya harus diberi kemudahan akses kredit tanpa agunan dan tanpa bunga. Ini supaya apa? Supaya mereka terpacu energinya tidak nanggung. Yang kedua, kaum muda ini harus diberi akses teknologi, skill, terutama menyediakan teknologi induk yang bisa dijadikan ekspresi energi kaum muda. Nah yang ketiga, kaum muda ini memiliki kesempatan untuk 7 tahun ini diberi beasiswa sebanyak-banyaknya ke luar negeri maupun ke lembaga-lembaga strategis. Yang berikutnya menyangkut listrik, subsidi listrik diprioritaskan dan diarahkan kepada pengguna listrik miskin, yaitu 450 watt ini subsidi total
semaksimal mungkin. Itu kira-kira poinnya, dan kami mendapatkan banyak arahan masukan dari Pak Presiden. Terutama kami juga memohon Perpres baru merevisi Perpres 33 di mana DPRD hendaknya penggunaan anggaran kerja DPRD berdasarkan realitas anggaran masing-masing kabupaten kota dan daerah. Jadi diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan daerah. Yang mampu ya memberi kinerja yang sesuai dengan kemampuan anggaran, yang tidak mampu ya diperkecil. Jadi tidak diseragamkan. Hari ini diseragamkan sehingga yang mampu merasa tidak terfasilitasi dengan baik, yang memang miskin, daerah miskin ya memang nggak ada masalah. Nah karena itu tidak diseragamkan lagi, tetapi anggaran DPRD itu sesuai dengan Perpres 33 diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan fiskal daerah. Itu poin-poin yang kami ajukan dan mendapatkan respon yang sangat positif oleh Bapak Presiden.